Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat bertemu dalam kelompok kecil 40 hari hidup dengan tujuan. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa di surga, kami mohon bimbingan dan pertolongan-Mu ketika kami mendengarkan pengantar kelompok kecil di minggu yang pertama ini, dan berkati kami ketika kami akan berdiskusi saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih kiranya Roh Kudus akan membimbing kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mendengar cerita tentang seorang siswa kelas 1 yang bertanya kepada gurunya, "Bu, dari mana saya berasal?" Sang ibu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian memberikan penjelasan panjang lebar tentang seks, tentang reproduksi, tentang bagaimana tubuh kita berbeda, pembuahan, kelahiran, dan lain-lain. Setelah sekitar 30 menit mendengarkan, anak ini mulai bosan dan kemudian menyela. "Bu, Jimmy bilang dia berasal dari San Diego, dan saya hanya ingin tahu dari mana saya berasal." Sang ibu berkata, "Aduh, saya merasa seperti telah menjawab pertanyaan yang salah." Terkadang kita melakukan hal yang sama sebagai orang Kristen. Kita menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak menarik bagi siapapun. Tetapi saya jamin bahwa selama 6 minggu ke depan, saudara akan fokus pada pertanyaan yang menarik bagi semua orang, yaitu untuk apa sebenarnya saya ada di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Dan apa yang seharusnya saya lakukan dengan hidup saya? Ini bukanlah pertanyaan baru, bahkan ribuan tahun yang lalu Salomo telah mengajukan pertanyaan ini. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 24 The English Version, Salomo bertanya, bagaimana seorang dapat menemukan arti hidup? Jadi dipikir-pikir, sungguh menakjubkan betapa banyak orang yang sekedar menjalani hidup tanpa pernah menemukan tujuan hidup mereka. Mereka sibuk bekerja, membesarkan anak, membangun keluarga, membayar tagihan, hidup hanya untuk akhir pekan, lalu meninggalkan dunia ini tanpa pernah mengetahui jawaban atas atau bahkan mungkin tidak pernah bertanya, mengapa saya ada di dunia ini? Dalam 5 sesi berikutnya, kita akan menemukan 5 tujuan Allah dalam menciptakan saudara. Kita akan membahas satu tujuan setiap minggu. Dalam sesi pengantar ini, saya ingin melakukan 2 hal. Pertama, menunjukkan konsekuensi dari tidak meluangkan waktu untuk memahami tujuan hidup. Kedua, menunjukkan manfaat luar biasa dari mengetahui tujuan hidup dan menjalani kehidupan yang berorientasi pada tujuan tersebut. Pertama, konsekuensi dari tidak mengetahui tujuan hidup saudara. Saya mendorong saudara untuk membawa Alkitab dan buku panduan belajar saudara setiap minggu. Jika saudara sudah membawa Alkitab, bukalah kitab Pengkhotbah pasal 1. Kitab Pengkhotbah terdapat dalam Perjanjian Lama, tempatnya setelah Mazmur dan Amsal. Untuk melihat contoh dampak negatif dari tidak mengetahui tujuan hidup, kita hanya perlu membaca pasal pertama Pengkhotbah. Selama bertahun-tahun Salomo tidak memahami tujuan hidupnya dan ia menderita. Kitab Pengkhotbah memberitahu bahwa jika kita gagal menemukan makna hidup, kita akan mengalami 3 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, tanpa mengetahui tujuan hidupmu, hidup akan terasa melelahkan. Tanpa tujuan hidup hanya akan membuat saudara lelah. Saudara akan kehilangan energi, semangat, dan motivasi. Salomo menggambarkan kehidupan yang berputar-putar seperti itu dalam Pengkhotbah 1 ayat 5-8. Salomo berkata, matahari masih terbit dan masih terbenam. Angin bertiup, berputar-putar, dan kembali lagi. Setiap sungai mengalir, lalu air kembali ke sungai-sungai yang semula. Dan bermula lagi dari awal. Semuanya berujung pada kelelahan. Intinya adalah, tanpa tujuan, kita seolah-olah hanya berputar-putar di tempat, melakukan hal yang sama berulang kali tanpa kemajuan. Hidup seperti ada di alat treadmill. Kita berlari dan menghabiskan banyak energi, tetapi tidak benar-benar berlari kemanapun.
Di penghujung setiap hari, kita terbaring di tempat tidur dengan kelelahan dan bertanya-tanya, apa tujuan dari semua ini? Yang kedua, tanpa mengetahui tujuan hidup saudara, hidup akan terasa tidak memuaskan. Tanpa tujuan, saudara tidak akan pernah merasa puas. Saudara akan selalu bergumul dengan ketidakpuasan. Pengkhotbah 1 ayat 8b sampai 9a mengatakan, seberapa banyak pun yang kita lihat, kita tidak pernah puas. Seberapa banyak pun yang kita dengar, kita tidak merasa cukup. Sejarah hanya mengulang dirinya sendiri, tidak ada yang benar-benar baru. Pernahkah saudara memperhatikan betapa gelisahnya kebanyakan orang? Mereka selalu berpindah ke hal berikutnya. Jika saudara belum pernah memperhatikan hal ini, coba berikan remote control kepada seseorang, remote control TV. Sebuah studi baru-baru ini memperkirakan bahwa rata-rata orang akan mengganti saluran TV sebanyak 350.000 kali selama hidupnya. Kita tidak akan pernah merasa puas atau tenang sampai kita mengetahui tujuan hidup kita. Yang ketiga, tanpa mengetahui tujuan hidup saudara, hidup akan terasa tak terkendali. Pengkhotbah 1 ayat 15 di English Version mengatakan, kamu tidak bisa meluruskan apa yang bengkok, kamu tidak bisa menghitung hal-hal yang tidak ada. Apa sebenarnya yang Salomo bicarakan di sini? Dia merujuk pada situasi di luar kendali. Pernahkah saudara mencoba meluruskan sesuatu yang sudah bengkok secara permanen? Seperti hubungan yang rusak dan menolak untuk diperbaiki. Pernahkah saudara mencoba memecahkan masalah yang tidak dapat saudara pecahkan? Pernahkah saudara mencoba mengubah seseorang atau keadaan yang menolak untuk berubah? Beberapa hal tampaknya tidak dapat diperbaiki. Lalu bagaimana kita menemukan tujuan hidup itu? Salomo menyimpulkan bahwa jika saudara tidak mengetahui tujuan hidup saudara, maka hidup saudara akan menjadi tidak bermakna, melelahkan, tidak memuaskan, dan tidak terkendali. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Ketika saudara tidak mengetahui tujuan hidup saudara, saudara hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, buat tujuan itu sendiri. Saudara bisa mencoba menciptakan makna dalam hidup. Orang-orang sering melakukan ini. Mereka mencoba menciptakan makna hidupnya melalui hobi, olahraga, kerajinan, karir, atau hal-hal yang lain. Aktivitas-aktivitas ini mungkin menyenangkan, tetapi di lubuk hati orang-orang itu, mereka pasti tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Ada sesuatu yang hilang. Dan yang kedua, menemukan tujuan Tuhan. Syukurlah ada pilihan kedua. Pilihan kedua adalah menemukan apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Dia adalah pencipta kehidupan saudara. Jadi dia tahu pasti apa tujuan hidup saudara. Apa tujuan dia menciptakan saudara. Jika saudara ingin mengetahui tujuan hidup saudara, saudara harus memulai dengan Tuhan. Bukan diri sendiri atau apapun yang dipikirkan orang lain. Saudara diciptakan untuk tujuan Tuhan. Efesus 1 ayat 11 mengatakan, ini dari The Message. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita pertama kali mendengar tentang Kristus dan menaruh harapan kita, Dia telah memperhatikan kita, memiliki rencana bagi kita untuk hidup yang mulia sebagai bagian dari tujuan keseluruhan yang sedang Dia kerjakan dalam segala hal bagi setiap orang. Berikutnya manfaat mengetahui tujuan hidup saudara. Hampir 2000 tahun yang lalu, seorang pengikut Yesus bernama Paulus sedang duduk di dalam sel penjara dan membicarakan tentang masalah ini. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 12b sampai 14. Ini terjemahan The Living Translation ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus.
Ini adalah bagian Alkitab yang sangat penting karena Paulus menunjukkan kepada kita 4 manfaat dari meluangkan waktu untuk menemukan tujuan hidup kita. Yang pertama, mengetahui tujuan hidup saudara akan memberi saudara kehidupan yang lebih fokus. Saudara tidak akan mudah tercerai-berai atau teralihkan perhatian saudara. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, saya memfokuskan seluruh energi saya pada satu hal ini. Paulus mengatakan bahwa mengetahui tujuan hidup saudara akan memberikan fokus pada hidup saudara. Mengapa hal itu penting? Itu penting karena memfokuskan hidup saudara pada tujuan saudara dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tujuan itu seperti cahaya. Cahaya yang tersebar tidak memiliki kekuatan sama sekali, sedangkan cahaya yang terfokus memiliki kekuatan yang luar biasa. Misalnya, memfokuskan cahaya matahari melalui kaca pembesar dapat membakar selembar kertas. Jika saudara memfokuskan cahaya lebih kuat lagi, cahaya tersebut akan menjadi laser yang bahkan dapat memotong besi. Rahasia kehidupan yang efektif adalah fokus. Sayangnya, tanpa mengetahui tujuan saudara, saudara mungkin akan fokus pada hal yang keliru. Thoreau mengatakan, sebagian besar orang menjalani hidup dalam keputusasaan yang sunyi. Demikian pula dan mungkin lebih akurat untuk menggambarkan populasi dunia saat ini. Saya percaya sebagian besar orang menjalani hidup tanpa tujuan. Nah, yang kedua, mengetahui tujuan hidup saudara akan menyederhanakan hidup saudara. Bagian selanjutnya dari Filipi 3 ayat 13 mengatakan, melupakan masa lalu dan menatap ke depan untuk apa yang ada di hadapan kita. Jika saudara tidak mengetahui tujuan hidup saudara, saudara akan kesulitan memutuskan di mana sebaiknya saudara menginvestasikan waktu, uang, dan energi saudara. Mencoba hidup tanpa mengetahui untuk apa Tuhan menciptakan saudara seperti mengemudi dalam kabut. Hal itu membuat pengambilan keputusan jauh lebih sulit. Pernahkah saudara menyadari bahwa mustahil untuk melakukan semua yang orang lain inginkan? Setiap orang memiliki banyak rencana dalam hidupnya. Sebenarnya saudara tidak bisa melakukan semuanya. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak mengharapkan saudara untuk melakukan semuanya. Dia telah memberi saudara waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan-tujuan yang Dia tetapkan bagi saudara. Jadi, ketika saudara mulai menjalani hidup yang bermakna, saudara akan memiliki jadwal yang lebih teratur dan tingkat stres yang lebih rendah. Bukankah itu terdengar bagus? Jika ya, jangan lewatkan satu sesi pun dalam seri 40 hari dengan tujuan ini. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, ya Tuhan, Engkau memberikan kedamaian sempurna kepada mereka yang tetap teguh pada tujuan mereka. Yang ketiga, mengetahui tujuan hidup saudara akan meningkatkan motivasi di dalam hidup. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 14, aku berusaha keras untuk mencapai garis finish. Dia tahu arti kehidupan sebenarnya, dan dia langsung menuju ke arah tujuan itu. Tujuan yang jelas dan sangat memotivasi. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi betapa luar biasanya hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup saudara. Yang keempat, mengetahui tujuan hidup saudara akan mempersiapkan saudara untuk keabadian. Menerima hadiah yang untuknya Allah melalui Yesus Kristus memanggil kita untuk naik ke surga. Jika saudara tidak memahami hal lain yang saya sampaikan dalam sesi ini, saya ingin saudara memahami hal ini. Kehidupan di bumi hanyalah persiapan untuk keabadian, untuk kekekalan. Kehidupan seperti yang kita kenal bukanlah segalanya. Kehidupan bukanlah sebuah siklus yang hanya berputar-putar. Saudara memiliki takdir untuk kekekalan. Saudara diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Suatu hari jantung saudara akan berhenti berdetak. Itu akan menjadi akhir dari waktu saudara di bumi ini, tetapi bukan akhir diri saudara. Saudara akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan.
Apa yang saudara lakukan dengan hidup saudara di bumi akan menentukan tempat saudara menjalani hidup di dalam kekekalan. Katakanlah, saya memiliki pita pengukur yang membentang dari Los Angeles sampai ke New York. Jika pita pengukur itu mewakili lamanya keabadian, 1 inci pertama akan mewakili 70 hingga 90 tahun yang saudara habiskan di bumi ini. Saudara akan menghabiskan lebih banyak waktu di sisi kekekalan daripada di sisi ini, di bumi ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menggunakan hidup ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan selanjutnya. Kehidupan yang kita jalani hari ini adalah gladi bersih untuk pertunjukan yang sesungguhnya. Ini adalah pemanasan, uji coba, dan putaran persiapan sebelum perlombaan sesungguhnya dimulai. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a dari terjemahan NIV, berkata, Dia telah menanamkan keabadian di dalam hati manusia. Mazmur 33 ayat 11 mengatakan tujuannya kekal abadi. Sekarang pertanyaan untuk saudara. Apakah saudara memiliki hubungan dengan Kristus? Suatu hari nanti Tuhan akan melakukan audit atas hidup saudara. Saudara akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dia akan bertanya kepada saudara, apa yang engkau lakukan dengan putraku, Yesus Kristus? Dan apa yang telah engkau lakukan dengan hidupmu? Selama 5 minggu ke depan, saya akan membantu saudara mempersiapkan diri untuk pertanyaan kedua. Namun sebelum kita mengakhiri sesi pengantar ini, saya ingin memastikan saudara tahu cara menjawab pertanyaan pertama. Apakah saudara memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Jika saudara tidak yakin akan hal ini, saya akan memimpin saudara dalam doa untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita menundukkan kepala. Saya akan memanjatkan doa dan saudara dapat mengikuti di dalam hati. Ya Tuhan, aku ingin mengetahui tujuan-Mu dalam hidupku. Aku tidak ingin menyia-nyiakan sisa hidupku untuk hal-hal yang salah. Hari ini aku ingin mengambil langkah pertama dalam mempersiapkan diri untuk kekekalan dengan mengenal-Mu. Yesus Kristus, aku tidak mengerti semuanya, tetapi sebisa mungkin aku ingin membuka hidupku kepadamu. Aku memohon kepadamu untuk masuk dalam hidupku dan menyatakan dirimu kepadaku. Gunakan program Purpose Driven ini untuk mengubah hidupku, membantuku mengetahui untuk apa Engkau menciptakan aku. Terima kasih. Amin. Jika saudara baru saja mengucapkan doa itu untuk pertama kalinya, saya mengucapkan selamat. Saudara baru saja menjadi bagian dari keluarga Allah. Hal pertama yang harus saudara lakukan adalah membagikan keputusan saudara kepada orang lain. Jika saudara merasa nyaman melakukannya, saya harap saudara membagikannya kepada orang-orang yang hadir bersama saudara saat ini. 2 saran untuk diskusi kelompok. Pertama, hadir. Saat kita memasuki sesi diskusi kelompok, izinkan saya mendorong saudara untuk benar-benar berpartisipasi. Saudara memberikan kontribusi, dan kelompok akan jauh lebih kaya karena apa yang saudara bagikan, saudara kontribusikan. Saat menutup dengan doa, jika saudara belum pernah berdoa dengan lantang di depan kelompok, saudara mungkin cukup mengucapkan satu kalimat, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan saya untuk tujuan-Mu. Itu saja yang perlu saudara katakan. Kemudian yang kedua, ajak teman saudara. Saran kedua saya adalah agar saudara mengajak seorang teman untuk belajar minggu depan. Kita akan membahas tujuan pertama mengapa Tuhan menciptakan saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berdiskusi.